Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran 5 dan 6. Gimana kabar anak-anak? Sehatkah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kelas 4A dan 4B, 4C dalam kondisi yang sehat. Anak-anakku, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, maka di dalam kita belajar selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya, anak-anakku, belajar untuk pagi hari ini. Apa yang akan kita capai? Inilah saya bacakan. Ada 6 yang akan dicapai oleh anak-anak. 1. Dengan mengamati contoh yang diberikan oleh Pak Guru, siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh yang diberikan oleh Pak Bambang, siswa mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah dan nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. 3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten kota sampai tingkat provinsi. Yang keempat, setelah disajikan soal-soal, siswa mampu menjelaskan prosedur penaksiran bilangan cacah dengan benar dan mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan cacah dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, setelah membaca teks dan berdiskusi dengan sesama atau dengan orang tua, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Itulah yang akan kalian capai pada pembelajaran ini. Nah, inilah lagu Menanam Jagung. Lagu Menanam Jagung ini biramanya 4/4. Nada dasarnya C sama dengan Do, karangan Ibu Sud, dinyanyikan dengan riang. Ya. Lagu Menanam Jagung. Kita belajar dulu solmisasinya. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalau menggunakan not balok C. C, D, E, F, G, A, B, C. C itu nada natural. Do. Lagu Menanam Jagung ini ada not rendah dan not sedang, not tingginya tidak ada. Not rendah itu dalam not angka itu titik bawah. Kalau not sedang tanpa titik, not tinggi titik atas. Ya, kita lihat lagu Menanam Jagung. Sol awal ini rendah. Maka kita belajar dulu. Do.
re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kalau kita belajar melompat, bacanya do mi re fa mi sol fa la sol si la do la si sol fa la sol mi fa re mi do. Sekarang solnya rendah sih, sol do. Na sol do mi do sol la si do re mi fa sol mi do re mi re do. Sol do mi do, ayo kawan, mi-nya tinggi, kawan. Ayo kawan, kita bersama. Sol do mi do sol la si do re mi fa sol mi do re mi re do. Menanam jagung di kebun kita. Do sol do, ambil cangkulmu. Mi do mi mi, ambil cangkulmu. Ambil cangkulmu. Re do si la sol fa fa mi re do. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Kita ulang dari atas. 3, 2, 1. Ayo kawan, kita bersama. Menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu. Ambil cangkulmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur. Tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul aku gembira. Menanam jagung di kebun kita. Itulah tadi contoh dari Pak Guru. Nanti anak-anak belajar sendiri dengan baca notnya. Kalau perlu anak-anak menggunakan pianika. Ya, kalau menggunakan pianika, lihat nada dasar C, terus ditiup, nanti suaranya akan mengikuti. Anak-anak tinggal belajar, tidak akan keliru. Ya. Sekarang kita lanjut berikutnya tentang sumber daya alam. Di sini sumber daya alam nuklir, matahari, listrik tenaga surya, angin, tumbuhan dan air. Nuklir ini energi yang membahayakan itu. Sumber daya alam yang membahayakan apabila disalahgunakan. Contoh Hiroshima Nagasaki, Jepang pada tahun 45 dibom atom itu pakai nuklir itu, atom itu. Hancurlah. Tetapi kalau digunakan dengan baik untuk kesehatan, rumah sakit menggunakan energi nuklir. Untuk pertanian menggunakan energi nuklir. Untuk apa? Untuk membudidayakan tanaman. Sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Di Jepang sudah menggunakan energi nuklir untuk pembangkit listrik.
Ya, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau di negara kita pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap. Maka menggunakan bahan bakar batu bara banyak di negara kita, belum menggunakan nuklir. Yang kedua, energi matahari. Ya, matahari ini energi yang sangat luar biasa. Kehidupan di muka bumi selalu membutuhkan energi matahari. Tumbuhan bisa besar karena adanya matahari. Manusia bisa hidup karena adanya tumbuhan. Jadi matahari luar biasa kegunaannya untuk kehidupan di muka bumi ini. Matahari kerap disebut sebagai pusat galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, listrik tenaga surya. Kalau ada kata-kata tenaga surya berarti awalnya sumbernya dari matahari juga. Untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga karena sangat ramah lingkungan, maka menggunakan listrik tenaga surya. Yang keempat, angin. Ya, di negeri Belanda sudah menggunakan kincir angin. Negara Indonesia banyak angin, tapi belum dimanfaatkan seperti di negeri Belanda. Tumbuhan Indonesia itu kaya. Dari segi tambang yang ada di darat maupun di laut, luar biasa banyak sekali tumbuhan sumber energi untuk kehidupan di muka bumi Indonesia ini. Berikutnya air. Kalau tadi ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, berarti menggunakan air. Indonesia itu kaya air. Karena luas wilayah Indonesia itu 2/3-nya adalah perairan dari Sabang sampai Merauke. Yang terdiri dari 17.000 pulau, ini 2/3-nya wilayah dari Sabang sampai Merauke adalah perairan. Maka apabila masyarakat Indonesia sudah mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, itu Indonesia menjadi negara yang kaya raya. Nah ini, amati gambar di bawah ini. Ini memanfaatkan energinya matahari. Dua gambar mengeringkan ikan. Ya, dia bikin ikan asin atau biasa disebut gereh itu. Dia memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan. Yang satunya jemur pakaian. Pakaiannya dijemur memanfaatkan terik matahari. Kering karena panasnya matahari. Jadi matahari ini luar biasa untuk kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya mineral dan logam, emas, besi, aluminium, intan. Emas, aluminium, besi, intan sangat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Yang paling banyak itu emas untuk perhiasan, besi untuk bikin tiang-tiang rumah, jembatan dan sebagainya. Aluminium untuk perkakas dapur. Ada yang lain. Intan untuk perhiasan, sama seperti emas. Yang kedua, bahan bakar fosil. Tadi minyak bumi, gas alam, batu bara. Ini terjadi dari fosil yang hidupnya kurang lebih 150 juta tahun. Ketika material radioaktif atau nuklir yang tadi kita baca awal. Yang keempat, air aquifer. Seperti apa? Ya, inilah. Kita lihat dulu. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh sebab itu kita
berkewajiban untuk menghematnya. Mengapa? Baca di sampingnya, minyak bumi dan gas alam. Ayo gunakan energi alternatif. Mengapa? Karena minyak bumi, gas alam ini terbatas keberadaannya. Itu minyak bumi, begitu diolah jadi bahan bakar, bensin, solar, aftur, kerosin, terakhir aspal. Untuk bahan bakar kendaraan, industri, dan macam-macam. Tahukah kamu, minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad tektonik? Ya, kira-kira 150 juta tahun yang lalu. Ini baru ada minyak bumi sekarang. Ajakan ini, pakai transportasi umum buat ngurangin polusi dan hemat bahan bakar. Kita termasuk menyelamatkan. Kalau kita gunakan dengan boros, berarti kita ikut merusak lingkungan. Ini ajakan master hemat energi, hemat listrik, selamatkan masa depan. Jangan lupa cabut ya kalau sudah tidak dipakai. Nah, ini ajakan-ajakannya. Kita pelajari tadi tentang nuklir. Efek radiasi nuklir dapat berdampak pada atom-atom dalam sel tubuh dan merusak DNA. Jika kerusakan pada DNA atau sel tubuh tidak segera ditangani, maka sel-sel tersebut bisa mati atau malah menimbulkan kanker. Radiasi nuklir juga dapat menyebabkan mutasi DNA yang dapat memicu kanker. Yang kedua, tadi akuifer adalah lapisan dari dalam tanah yang dapat menampung dan meloloskan air. Lapisan akuifer mengandung formasi batuan yang mampu melepaskan air dalam jumlah banyak. Air yang keluar dalam jumlah banyak mampu membentuk mata air. Seperti apa? Ini lapisan akuifer. Di atas itu bukit, tumbuh-tumbuhan, kena air hujan, ditampung oleh akar, terus tampung ke bawah, masuk bebatuan, sampai itu akhirnya airnya tetap akan mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Di sana nanti akan muncul keluar namanya mata air. Ya. Manfaatnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara untuk bahan bakar. Barang logam, emas dan perak perhiasan, aluminium peralatan dapur, pembungkus makanan, badan pesawat terbang, besi tiang bangunan, pagar rumah dan lain-lain, tembaga bahan kawat dan kabel, nikel untuk membalut bahan campuran logam, perunggu untuk membuat patung. Terus bagaimana hak dan kewajiban kita? Hak dan kewajiban kita yang seperti apa? Kalau hak dan kewajiban kita terkait dengan kehidupan kita, ini kewajibannya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Entah itu ada di masyarakat, ada di sekolah, ada di rumah. Semua anak-anak wajib menjaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah di sembarang. Yang kedua, menjaga suasana agar tetap damai dan tentram serta sejahtera. 3, saling menghormati dan menghargai. 4, saling membantu dan bergotong royong. 5, tidak pernah membuat masalah di masyarakat maupun lingkungan. 6, menaati peraturan daerah setempat. Itu kewajiban minimal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat di sekolah ini. Terus haknya apa? Mendapatkan perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kalau melakukan pelanggaran, maka semua wajib dilindungi.
sesuai dengan porsinya masing-masing. 3 memiliki kedudukan yang sama di atas hukum dan di dalam pemerintahan. Anak-anak ini punya hak yang sama, siapa tahu besok ada yang jadi presiden, Kapolda, Kapolri, Panglima, Pangdam, Kasat, dan sebagainya. Mungkin ada yang jadi gubernur, jadi wali kota, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden. Kita tidak tahu, Allahu alam, tetapi kita punya hak yang sama. Maka kewajiban manusia adalah berikhtiar. Yang keempat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan. Negara kita ini bebas memeluk agama, tidak diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang mengatur haknya saja. Tetapi untuk menentukan pilihan, semua masyarakat punya hak untuk memilih. Nomor 5, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Maka anak-anak sekarang ini sekolah karena punya hak untuk mendapatkan pembelajaran. 6, memiliki hak yang sama dalam memerdekakan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Inilah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam kehidupan alam semesta. Bagaimana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber daya alam? Contoh minyak bumi, batu bara, hutan, ikan, dan lain-lain. Ini harus betul-betul digunakan seperlunya saja. Jangan berlebihan. Sekarang kita menaksir. Taksiran ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Ini contohnya. Hasil tangkapan ikan tahun 2010 sampai 2013. Hasilnya seperti apa? Terus taksiran ke puluhan terdekat seperti apa? Nah, yang B, taksiran ke ratusan terdekat. Seperti itu. Yang C, taksiran ke ribuan terdekat. Ini tentang kehidupan kita. Demikian tadi anak-anak apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Selamat belajar, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah menggunakan masker. Tetap belajar di rumah. Jangan pergi-pergi keluar kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.